Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa bayyana ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-haliyyul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahu adzim. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada satu kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan kita besok di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang singkat ini ingin kami sampaikan, yaitu suatu riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sahabat yang kebetulan namanya sama, namun pada akhirnya perbuatan, tingkah lakunya, akhlaknya sungguh jauh berbeda. Ini sebagai pelajaran bagi kita, iktibar, agar kita bisa mengambil hikmah dari riwayat ini. Yang pertama, kaum muslimin rahimahumullah, yang bernama Sa'labah bin Hadir. Dia adalah sahabat Rasulullah yang selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah. Setiap saat selalu berjamaah dengan Rasulullah. Namun dia juga setelah sholat berjamaah langsung pulang, karena dia termasuk sahabat Rasulullah SAW yang miskin, sehingga karena terlalu miskinnya untuk sholat suami istri dengan baju sama. Rasulullah SAW pernah menegur, wahai Sa'labah, apa yang kau perbuat setelah salam langsung pulang? Ya Rasulullah, saya setelah salam langsung pulang agar saya bergantian baju saya dengan istri saya. Pada jamaah rahimahumullah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Sa'labah bin Hadir, dia itu selalu dihadap oleh istrinya, wahai suami, tolonglah datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, karena setiap doa Rasulullah pasti dikabulkan. Apa yang kau mau? Kata Sa'labah, mintakan kepada Rasulullah agar kita menjadi orang yang kaya. Satu kali tidak dituruti pada zaman, dua kali, sehingga berkali-kali, dan pada akhirnya Sa'labah bin Hadir tidak kuat terhadap permintaan sang istri, dan menghadapkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah menjadi orang yang kaya. Rasulullah tidak perhatikan, sampai 3 kali Rasulullah menegur, wahai Sa'labah, kalau engkau menjadi seperti saat sekarang ini dan engkau bersyukur, maka kau menjadi orang yang bahagia.
Maka pada saat itulah sahabat mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, setelah saya menjadi orang yang kaya, saya akan menjadi orang yang taat kepada Engkau dan kepada Allah. Para jamaah rahimahullah, setelah menjadi orang yang kaya, pada awalnya sholat berjamaah di waktu, kemudian berkurang menjadi 3 waktu, berkuranglah hanya 1 kali dalam satu hari, dan pada akhirnya yang juga pada puncaknya dia tidak mau mengeluarkan zakat. Pada akhir Rasulullah SAW meninggal dunia, dia datang kepada Rasulullah untuk membayar zakat, namun Rasulullah tidak menerima karena zakat yang dikeluarkan itu secara terpaksa, sehingga sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan semuanya tidak menerima zakat daripada sahabat, karena itu adalah sebagai bukti bahwa dia terpaksa. Bagaimana saya menerima engkau sahabat zakat engkau, sedangkan Rasulullah dan Allah juga tidak mau menerima? Para jamaah rahmatullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Marilah kita bersyukur. Apa yang kita punya saat sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita pasti kurang. Punya rumah 1 ingin 2, punya mobil 1 ingin 2, dan lain sebagainya. Itulah maksud yang selalu menyuruh kepada keburukan. Inna nafsala amarakum bisu. Ini sahabat bin Abdul. Kemudian yang kedua, muslimin rahimahullah, yang bernama Sa'labah bin Abdul Rahman. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Selain dia aktif sholat berjamaah dengan Rasulullah, dia termasuk sahabat Rasulullah yang betul-betul mencintai Rasulullah dengan melihat wajah indah Rasulullah, sehingga setiap dia bertemu dengan Rasulullah tidak pernah matanya mengelilingkan mata, tidak pernah terpejam sedikit pun, karena begitu senang dengan wajah Rasulullah. Sehingga suatu saat para jamaah rahimahullah, dia berada di rumah, belum waktu untuk salat berjamaah, dia merasa kangen dengan Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, sudah berjalan, namun di tengah perjalanan tanpa sengaja dia melihat seorang perempuan yang lagi mandi. Kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim, tanpa sengaja melihat perempuan yang mandi. Dan pada saat itulah dia mengurungkan niatnya, tidak bertemu dengan Rasulullah karena merasa berdosa kepadanya. Padahal kalau berdosa kalau kita berbuat sama seperti melihat yang maksiat tanpa sengaja, maka itu insya Allah dimaafkan. Nah, ini karena terlalu cintanya kepada Rasulullah, sehingga tidak mau matanya yang pernah melihat kemaksiatan mengotori untuk melihat wajah Rasulullah yang begitu indah, sehingga dia mengasingkan diri di atas bukit. Maka Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabat, kemana sahabat saya kok tidak melihat begitu lama? Maka disuruhlah Umar bin Khattab untuk mencarinya. Setelah informasi dari beberapa sahabat yang lainnya, maka ditemuilah sahabat bin Abdul Rahman di antara 2 bukit yang kondisi yang sudah kurang sehat. Maka diajaklah untuk pulang dalam kondisi sakit, dan Rasulullah SAW membentuk Sa'labah bin Abdul Rahman. Dan pada saat bertemu dengan Rasulullah, Sa'labah belum berani untuk melihat wajah Rasulullah karena merasa berdosa. Mata yang sedang melihat kemaksiatan merasa berdosa untuk melihat wajah Rasulullah, merasa berdosa. Maka Rasulullah bertanya, wahai sahabat, apa yang kau lakukan? Apakah kamu tidak kangen kepada Nabi? Kenapa kamu jauh ini? Maka
adanya kepada Rasulullah. Dan kondisi sudah sakit, dan pada saat itulah Rasulullah memanggil Sa'labah bin Abdurrahman, dan pada saat setelah bercerita semuanya, Sa'labah bin Abdurrahman meninggal dunia di pangkuan Rasulullah SAW. Para jamaah rahimahullah, pada saat Sa'labah bin Abdurrahman meninggal dunia, Rasulullah juga mengikuti sholat, memimpin sholat. Rasulullah juga mengantarkan ke kuburannya. Namun ada keahlian yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak seperti biasanya. Rasulullah mengantarkan Sa'labah bin Abdurrahman ke pemakaman dengan berjalan berjinjit. Rasulullah bertanya, namun setelah pulang ke pemakaman, janda sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Sehingga kau berjalan tidak seperti biasanya. Bukankah jalan luas, tanah masih luas, kenapa kau pergi dalam Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, saya berhenti waktu mengantarkan karena terlalu banyak yang mengikuti, yang tidak pemakaman, yaitu para malaikat, sehingga saya berhenti dan selalu menunggunya. Pada jamaah Rasulullah, ini salah satu pelajaran bagi kita semua, bahwa sekecil apapun kemaksiatan itu, marilah kita jauhi. Kalau yang tadi itu memang insya Allah dimaafkan karena saja. Nah, kalau kita sekarang bukan tanpa saja, sering melihat kemaksiatan jangan di luar rumah, di dalam rumah, bahkan di dalam rumah, bahkan di kantor, di rumah, kita sering melihat kemaksiatan di hati. Marilah kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Jangan kita melihat itu dosa kecil. Jangan kita melihat seseorang itu, kita melihat dosa itu dosa kecil atau dosa besar. Tapi marilah kita lihat kepada siapa kita bermanusia, kepada siapa kita durhaka. Ini yang perlu kita resapi di dalam diri kita sendiri. Karena kita ini beruntung pada jamaah Rasulullah. Rasulullah SAW pernah memberikan jaminan kepada kita, walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, walaupun kita tidak sepanjang dengan Rasulullah, walaupun kita tidak bisa bertanya langsung tentang sesuatu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pernah memberikan jaminan, tuba liman ra'ani wa amanani, tuba liman amanani wa lam yarani. Berbahagia orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Kemudian berbahagia dan berbahagia orang yang beriman kepadaku walaupun dia tidak melihatku. Yang terakhir ini kepada kita, pada jamaah, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Syukurlah kalau di antara jamaah yang bisa melihat wajah Rasulullah dalam mimpi, itu sungguh luar biasa. Karena kata Rasulullah, marwahani bil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Karena setan tidak akan bisa menyerupai diriku. Marilah kepada jamaah Rasulullah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena itu adalah bekal untuk kita bahagia di dunia sampai bahagia kita besok yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, termasuk umat Rasulullah SAW yang selalu diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril
ja'alu litakuna kalimatullahi al-ulya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat. Allahumma qawwil islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wansurhum 'ala a'da'ihim waghfir lana minka bil khair. Allahumma yassir umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana jami'al wal madinah wa qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa